Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Dias Febrian Sahartanto. Apalagi kalau bukan di DevCrash. Storyin aja bro. Oke guys, sudah lama banget gue gak buat story. Gue udah lama banget gak buat video. Ya, karena kenapa? Sibuk, karena kerja. Gue gak tahu dah. Itu kerjaan udah kayak ngabisin waktu tiap hari beneran dah. Bangun pagi, pulang malam, bangun pagi, pulang malam. Ya namanya juga hidup ya. Kita gak bisa memungkiri kalau itu mah. Oke gengs, kalau gitu ini adalah cerita pertama yang bakal gue bawain ke kalian semua. Ya ceritanya tentang apa? Yaitu tentang hal-hal apa aja yang harus banget kalian siapin ketika kalian pergi ke negeri orang gengs. Atau mungkin kalian datang ke tempat yang baru kalian kunjungin. So, hal-hal apa aja yang harus kalian siapin menurut gue? So, ini dia hal-hal yang gue maksud. Yaps, yang pertama yang harus kalian siapin ketika kalian datang ke negeri orang atau ke tempat yang baru adalah keberanian. Oke, yang gue maksud keberanian di sini bukan lo harus sok lantang, lo harus punya badan yang keker, lo harus punya keberanian untuk menentang orang-orang di sana, untuk melawan perkataan, untuk melawan semua yang lo lihat. Bukan hal itu. Yang gue maksud keberanian di sini adalah berani bertanggung jawab dan berani menerima kenyataan. Yap, bener banget gengs, kenyataan itu pahit. Gak ada kenyataan yang enak. Makanya kalau lu punya impian, lu punya keyakinan, lu pengen melangkah, lu pengen mewujudkan mimpi lo, gak usah ekspektasi ketinggian men. Ya, gak usah berharap lebih. Lo boleh kok ekspektasi, lo boleh berharap. Tapi pas lo udah ngelangkah, gue saranin banget untuk lo pendem baik-baik apa yang udah lo harapkan atau yang lo apa yang lo udah ekspektasiin itu simpen baik-baik. Gak usah lo keluarin ketika lo udah sampai di tujuan lo. Jadi pas lo udah nyampe, lo harus bener-bener nerima kenyataannya tentang apa yang lo udah lihat di depan mata lo dan apa yang lo udah dapetin. Udah gitu aja. Jadi intinya tuh lo gak usah ekspektasi setinggi-tingginya ketika lo mau membuat atau melakukan mimpi lo gitu, yang udah lo yakinin tuh pengen lo lakuin dan lo udah ekspektasi lebih-lebih tuh jangan. Ya, hidup itu emang kayak gini, nggak ada adilnya. Jadi nggak usah berekspektasi. Misalnya nih, ya gue pengen keluar negeri, gue pengen kerja keluar negeri. Lo udah ekspektasi nih, gue bakal hidup enak di sini, gue bakal makan enak tiap hari, gue bakal punya uang banyak, gue bakalan bisa beli ini beli itu. Enggak, sama aja. Hidup dimana pak sama-sama susah, sama-sama capek. Mah kalau kerja nggak ada yang nggak capek mah kerja, bener nggak? Sama aja. Yang penting dimana kalian bisa membuat nyaman tempat kalian, dimana kalian bisa bersyukur tentang apa yang udah kalian dapat, udah itu udah lebih dari cukup dah menurut gue. Jadi gue punya pengalaman atau punya cerita dimana gue datang ke sini itu nggak sendiri, tapi gue nggak tahu kenapa tiba-tiba teman-teman gue di tengah jalan tuh pulang. Gue bisa beranggapan nih kalau mereka punya ekspektasi lebih dari apa yang udah mereka harapkan di sini. Tapi ada juga yang beranggapan kalau di sini itu kurang gitu, kurang yang kata orang ya, kurang gengs. Gimana? Mungkin pendapatannya kurang atau kehidupan yang dialami di sini itu jauh berbanding terbalik dengan yang di Indonesia. Mungkin ada orang yang privilege-nya bagus kali ya, tiba-tiba datang ke sini privilege-nya jelek, udah nggak mau terus pulang gitu. Jadi makanya gue saranin buat kalian yang pengen datang ke luar negeri atau yang pengen memulai sesuatu yang baru lah, jangan sampai lu berekspektasi ketinggian, akhirnya lu terima kenyataan jelek, lu mundur gitu. Jadi apa yang udah lo usahakan, apa yang lo udah jalanin, walaupun itu cuma setengah, itu rugi banget menurut gue. Apalagi waktu itu udah nggak bisa lagi diulang gitu. Jadi kalau lo udah memutuskan sesuatu, lo udah yakin tentang apa yang lo udah usahain, jalanin aja terus. Kalau lo gagal mah tinggal dicari pelajarannya apa, di mana yang gagalnya di mana, terus tinggal susurin, lo tinggal tutupin kegagalan itu, udah insya Allah deh lo apa aja bisa dijalanin. Yang penting dari semuanya itu adalah bersyukur. Jadi gue maksud di sini adalah lo harus berani untuk bertanggung jawab dan menerima kenyataan. Tapi ingat, jangan jadi orang bodoh yang terima aja apa aja yang orang kasih, terima apa yang orang suruh terima. Jangan juga kayak gitu. Jadi kita harus bener-bener bisa ngatur tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Apalagi kita di sini itu sendirian.
yaitu ya mungkin lo punya teman yang bisa bantu lo, tapi lo yakin teman lo bakal mau bantu lo terus. Jadi lo harus bisa untuk ngejaga diri lo sendiri. Jadi gue berharap banget buat kalian yang pengen datang ke luar negeri atau ke tempat baru, please nggak usah ekspektasi ketinggian, nanti nangis, ya kan? Nah gitu gengs. Yang kedua dari apa yang lo harus siapin adalah data pribadi. Ini bukan berarti hal yang asing gitu kan, dimana lo data pribadi lo bener-bener harus prepare sebaik mungkin, lo harus siapin sebaik mungkin, karena itu bener-bener ngaruh ketika lo ada di negeri orang, dimana lo jauh dari keluarga. Itu tuh yang penting. Kalau bisa kita berharap aja, dimana kita datang ke sini dengan keyakinan dan bertanggung jawab tadi. Kalau bisa itu jangan sampai kita tuh nyusahin orang lain di sini gitu loh. Apalagi tentang data pribadi, sampai kita nyusahin orang lain karena kita nggak bawa data pribadinya gitu loh. Makanya pas kamu pengen datang ke sini atau bukan ke sini juga sih, ke tempat-tempat yang lain, pengen datang ke luar negeri, kalian harus benar-benar siapin yang namanya paspor, KTP lah, akte lah, atau ijazah atau semacamnya. Itu benar-benar harus kalian prepare sebaik mungkin, guys. Jadi gue pernah banget punya pengalaman di mana ijazah gue namanya salah tulis, ya. Ada nggak yang pernah punya yang juga sama gitu pengalamannya ijazah salah tulis? Lu gimana bro ngurusnya bro? Rumit nggak? Susah nggak? Capek nggak? Gue waktu itu pernah ngurus kesalahan ijazah, itu rumit banget nih. Dimana gue harus kesini dulu, harus ke situ dulu, harus kesana dulu buat dapetin cap sama tanda tangan orang. Itu bener-bener rumit banget. Jadi kalau seandainya ijazah salah nih, terus yang lain juga salah nih, lo bener-bener mampus sih itu mah. Untuk ngurus data lo pribadi lo sendiri itu bener-bener susah. Jadi lo harus bener-bener prepare guys data pribadi kalian dari sekarang juga. Mungkin kalau lo pengen lihat data lo, ijazah lo apa ada yang salah apa enggak, lo bisa benerin dari sekarang gitu lah. Karena itu bener-bener ngaruh di kemudian hari. Dimana kalau apalagi nama sih, yang gue kemarin salah penulisan satu huruf di nama ijazah gue, itu bener-bener rumit banget buat ngurus dan nyelesainnya. Makanya gue agak terkendala waktu itu untuk datang ke sini, ke Taiwan ini. Jadi itu bener-bener pelajaran yang bener-bener gue harus ingat. Dimana gue dulu itu nggak pernah peduli tentang hal itu. Iya kan, yang ngurus orang tua gue. Dimana ijazah gue yang ngambil dari orang tua, gue mah anak mami gitu kan, ya semuanya diurusin sama orang tua. Nah sekarang harus ngurus sendiri, mampus deh gitu. Makanya kalau kalian mulai dari sekarang, kalian coba cek lagi data kalian, kira-kira ada yang salah apa enggak. Dan kalau udah ada yang salah, cepet dibenerin, karena itu benar-benar mempengaruhi di kemudian hari, gengs. Oke, yang ketiga yang harus kalian siapin adalah berbicara dan bahasa. Yap, gue maksud di sini adalah kalian harus berani untuk ngomong, gengs. Jangan diem aja. Jangan kayak jadi orang nggak bisa ngomong, jadi patung, udah gitu orang bego gitu loh. Jangan jadi orang kayak gitu ya. Jadi kalian harus tuh bisa berani ngomong. Dan bahasa itu bukan berarti kalian harus bisa gitu. Gue harus bisa bahasa Inggris, enggak. Yang opini gue sendiri itu tuh kalian cuma harus tahu dimana gue tahu bahasa Inggris gitu loh. Ya, kalau bahasa Inggris makan apa misalnya, ini ya udah, itu aja yang kalian harus tahu gitu. Karena kalian bisa nutup bahasa itu. Misalnya kalian tahu bahasa 1 dan 3 tapi bahasa 2 nggak ngerti, kalian bisa tutup bahasa 2 itu, karena orang mungkin bisa paham dan ngerti apa yang kalian maksud. Tapi kalau seandainya kalian bisa bahasanya, justru lebih bagus. Makanya kalau kalian punya waktu senggang, mending belajar deh tentang bahasa-bahasa lain, kayak bahasa Inggris mungkin kalian bisa kuasain sedikit lebih banyak gitu. Jadi gue punya pengalaman pahit juga, dimana gue ditolak dan diusir karena gue nggak bisa ngomong, gue nggak bisa bahasa Mandarin. Jadi gue pernah banget waktu itu pengen ngelamar kerja part time, tapi karena gue nggak bisa bahasa Mandarin, gue dipikirnya orang itu loh yang pengen buat rusuh gitu loh, gengs. Padahal bukan. Padahal gue pengen nanya di sana ada lowongan apa enggak. Dipikirnya gue tuh pengen ngerusuh gitu kan. Jadi gue diusir tahu.
Allah Akbar. Itu pengalaman pahit banget sih, dimana gue bener-bener harus mempelajari dari yang udah gue salah gitu ya, apa kesalahan gue waktu itu. Jadi waktu itu tuh bener-bener kayak orang nangis, gue hampir mau nangis di luar karena gue nggak bisa ngomong dan diusir. Ya Allah, mungkin kalian juga pernah punya pengalaman ini saat kalian mencari pekerjaan, kalian diusir orang atau dimarah orang gitu ya, atau gimana gitu. Kalian punya cerita apa gitu, kalian boleh komen di kolom komentar ya. Karena nyari kerja itu bener susah banget, gue nggak bohong, susah banget bener. Gue masih pelajar di sini, cuma nyari kerja part time ya, kerja part time loh, nggak kerja tiap hari, kerja sehari doang juga gue lakonin gitu kan. Ini susahnya bukan main. Mereka punya data, mereka punya keinginan. Itu bukan keinginan yang kecil menurut gue, dan nggak semua orang bisa, kecuali lo kerja jadi cuci piring ya nggak masalah. Itu mah nggak ada keahlian khusus gitu lah. Tapi kalau pengen yang lebih, ya harus punya keahlian khusus guys. Makanya kalau kalian udah dapat kerja sekarang, kalian udah punya kemantapan dalam bekerja, mending dibawa nyaman aja deh. Karena nyari kerja itu susah, nyari sesuatu yang baru itu susah. Jadi kalau kalian punya pekerjaan, kalian punya pacar, kalian punya barang, itu dijaga baik-baik gitu loh. Sebisa mungkin jangan sampai kehilangan, karena nyarinya susah ya kan. Dan yang keempat, yang keempat yang harus kalian punya atau kalian bawa dan kalian harus siapin ketika kalian datang ke negeri orang itu adalah adatnya mereka. Ya, setiap pulau, setiap daerah itu punya adatnya masing-masing, benar nggak? Jadi setiap datang ke tempat yang baru, kalian tuh harus mencari tahu terlebih dahulu tentang apa yang harus kalian boleh lakukan, apa yang terpenting dan tidak boleh dilakukan. Karena kalau kita benar-benar nggak tahu dan kita ngelakuin itu, rasanya apa ya? Gue juga belum pernah sih. Cuma gue ngerasa itu adalah hal yang penting. Karena di sini punya adat yang menurut gue juga lumayan rumit. Karena kebanyakan di sini tuh adalah orang Cina dan gue pribadi adalah Islam. Pasti juga gue harus beradaptasi tentang ya ada di sini gitu lah. Apalagi soal makanan. Makanan itu adalah hal yang terpenting yang harus gue prepare sendiri. Kalau bisa sih buat orang-orang kayak kita itu masak di sini gengs, karena kebanyakan makanan di sini itu mengandung unsur babinya gitu loh. Tapi nggak semua juga. Cuma kalau kalian mau beli sesuatu di sini itu kayak di Taiwan ini, kalian harus bener-bener preparein, kalian harus bener-bener lihat itu tuh apa gitu. Kadang-kadang sih gue nanya ya ke penjualnya, tapi kita kan nggak tahu ya. Kalau penjualnya tuh bilang nggak ada babinya, tapi kita nggak tahu kalau dalamnya ada babi, ya kita nggak tahu ya namanya. Kita nanya ke orang gitu. Makanya harus benar-benar dilihat ingredientsnya atau apa. Kalau di sini gitu kan. Dan adat di sini tuh juga lumayan apa ya, terkesan baru sih menurut aku. Aku belum pernah lihat ada adat yang aneh-aneh gitu. Tapi ya kita harus menghormati kan sesama orang manusia. Kita harus saling menghormati. Tentang adat mereka juga harus kita tahu dan harus kita jaga supaya kita nggak melanggar adatnya mereka. Jadi untuk yang keempat, kalian harus tahu tentang adat mereka gengs. Itu juga menurut gue hal yang paling penting kalian harus kuasai. Dan yang kelima yang terakhir, yang menurut opini gue yang harus lo siapin itu adalah uang. Yang gue maksud di sini itu bukan berarti lo harus bawa banyak uang, lo harus siapin banyak uang untuk datang ke negeri. Ya bener sih, untuk pesawat, untuk data-data segalanya tuh mahal. Ya bener, yang gue maksud uang di sini itu adalah uang untuk lo hidup, uang untuk lo tinggal di negeri orang itu yang harus lo manage atau atur sebaik mungkin gitu. Karena gini gengs, ketika kalian datang ke tempat yang baru, kalian akan disuguhkan oleh tempat-tempat yang baru, benar ya. Kalian akan disuguhkan oleh barang-barang baru. Kalian juga akan disuguhkan oleh makanan-makanan khas baru gitu. Gue nggak yakin kalau lo nggak pengen coba, ya. Gue yakin banget lo pengen cobain itu semua. Dan percaya atau enggak, ketika lo udah nyiapin duit yang mungkin lo pikir bisa lo 3 bulan, lo bisa ngabisin itu dalam waktu 1 minggu. Dan itu lo bakal nyesel banget ketika lo udah habis duitnya. Baru nyesel. Bukan pas mungkin sehari belanja gitu, 2 hari belanja gitu. Paling kalau sehari 2 hari, wih gila gue belanjanya banyak banget, pasti cuma ngomong itu doang. Tapi ketika udah habis baru lo mikir, gila gue beli apa aja, gila duit gue habis. Akhirnya apa? Gak punya duit, susah sendiri,
kan? Bingung kan? Jadi gue punya pengalaman jelek banget juga tentang uang, dimana gue tuh nggak megang duit sama sekali. Gue rasa anak rantau pastilah sering, bukan sering sih, maksudnya pasti pernah ngalamin hal ini gitu kan. Yang namanya nggak megang duit, ya mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan, lama nggak? Lama ya? 1 atau 2 minggu lah. 1 atau 2 minggu lo nggak megang duit sama sekali. Dan alhamdulillahnya aku tuh di sini kan nggak sekolah doang, jadi kayak sekolah sambil part timean, makanya kadang-kadang juga ada gajian. Jadi gue bisa manage sendiri ketika waktu itu gue bener-bener nggak megang duit sama sekali. Dan orang tua gue juga ngajarin kalau sebisa mungkin lo nggak usah ngerepotin orang lain. Jadi gue sungkan banget buat minjem sama orang. Waktu itu gue nggak megang duit sama sekali, dan untungnya di kamar itu masih ada stok mie. Dan gue ngitung-ngitung gue bisa gajian lagi tuh kapan. Jadi gue bener-bener hematin tuh mie sampai gue bisa bergajian. Dan bayangin aja kalau seandainya lo kesini cuma sekolah dan gak kerja, lo gak punya duit. Nah, lo bayangin deh apa yang bakal lo lakuin. Lo komen di bawah, lo bakal ngepet apa jangan juga sih gitu. Jadi menurut gue, manage uang atau ngatur uang itu adalah hal yang bener-bener lo harus pikirin ketika lo datang ke negeri orang atau lo bakal stay lama di negeri orang, gengs. Jadi tentang hal itu lo nggak boleh main-main lagi sih, apalagi untuk laki-laki dan perempuan. Nah, perempuan sih gue rasa bisa ya manage uangnya, tapi nggak semua juga sih. Ya ada sih sedikit yang bisa, sedikit aja. Yaps, kalau gitu aja gengs cerita hari ini. Gua nggak bilang kalau apa yang gua opiniin, apa yang gua omongin tadi adalah hal yang benar dan true. Itu tadi adalah salah satu dari pengalaman yang gua rasain, dan menurut gua itu adalah beberapa hal yang benar-benar lo harus matangin untuk memulai hal yang baru gitu loh, atau datang ke tempat orang baru gitu. Jadi kalau seandainya dari beberapa hal tadi ada yang salah atau dari tutur kata gue yang salah, gue minta maaf. Dan mungkin kalian punya pengalaman lain yang agak jauh berbeda atau berbanding terbalik dengan apa yang gue katakan, kalian boleh komen di bawah, yang supaya kita sesama orang juga bisa membaca dan mengetahui kira-kira cerita apa sih yang lo udah punya, baik buruknya tuh apa yang lo udah pernah rasain. Dan ketika gue ingin datang ke negeri itu atau gue datangin memulai yang baru juga, apa yang harus gue prepare. Setidaknya kita membantu untuk orang-orang di sana yang pengen memulai sesuatu yang baru, gengs. Oke, so thank you banget yang udah dengerin dan lihat video ini. Makasih juga kalau kalian juga udah mau pencet tombol like di bawah, atau lagi tombol subscribe dan aktifin notifikasi loncengnya. Gue makasih banget kalau itu mah, beneran. So, thank you banget yang udah dengerin dan nonton video ini. Gue Adas Febriansah. See you in the next story di DF Crash. Storyin aja bro. Oke?